Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ibadah itu persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.
semuanya berusaha mencontoh pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu semuanya tidak akan bisa terwujud Bapak Ibu hadirin jamaah kecuali dengan kita rajin untuk hadir ke majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Banyak orang yang mengentengkan manfaat dari pengajian seperti ini. Jauh pengajian, paling datang, duduk, yang paling penting acara yang terakhir. Yang paling penting acara. Sekarang Bapak Ibu saya kasih tahu, sekarang masjid-masjid di sana itu sudah mulai meniru cara masjid besar Al-Hilal. Maca Quran, ngaji, memang terbukti ampuh. Masya Allah. Kalau Al-Hilal saya kira sudah lewat masa itu. Dalam artian niatan jenengan untuk datang ngaji sudah bukan lagi sakmangane tadi. Itu mungkin dulu 4-5 tahun yang lalu. Sekarang imannya sudah levelnya level tingkat tinggi. Jadi kalau sudah ada sakmangane, insya Allah yang tahu tetap banyak seperti ini. Tenang nih. Saya sih harap merasa enak banget. Baik. Alhamdulillah kita ikuti Rasulullah. Termasuk pada hari ini kita mengkaji bab seputar ibadah. Ibadah yang memang kalau dalam kaidah itu, dalam hal ibadah itu kita harus persis mirip seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau muamalah monggo, dalam hal bisnis monggo, jenengan mau menjalankan cara seperti apa silahkan, yang penting tidak keluar dari koridor dari rel yang sudah ditetapkan oleh syariat. Silahkan mau berjualan dengan teknik apapun monggo, yang penting tidak ada gharar, tidak ada kecurangan, silahkan. Tetapi kalau urusan ibadah kuwi kudu ratus ini pun contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda datang ke kajian bahas fikih muamalah, itu aslinya mengetahui nilainya saja, poin-poinnya, yang penting orang ngapusi, yang penting orang remeng, yang penting barangnya DP, yang penting halal, selesai sudah. Tapi kalau urusan ibadah Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini butuh tenanan, fokus, orang yang ngantuk, orang yang kedap, kuat. Yang kedua, pokoknya saya pesan jangan ngantuk. Ini bahaya. Ngaji babakan ibadah kok ngantuk, ini bahaya besar melanda dunia panggung. Iso-iso salah paham, lek salah paham babakan muamalah, itu insya Allah gampang lek lurus deh. Sing bahaya itu lek salah paham babakan ibadah, ini bahaya. Makanya jenengan kalau perso bahwa malam hari ini akan ada pengajian, apalagi membahas masalah ibadah,
biasanya akan orang ngantuk tidur. Lu kok ngerti Pak? Lu ngerti mungkin khotbah. Makanya saya tak beda. Kalau di daerah Pare, daerah mana luar-luar sana, di Pare, daerah Pare itu pulau ini umur. Untuk sekedar hanya untuk khotbah Jumat saja, 15 menit tapi boleh mimbar institusi khotbah maksimal 20 menit. Dan kalau hidup nih untuk khotbah yang 15 sampai 20 menit. Ada beberapa masjid di sana itu mendatangkan khotib-khotib dari jauh, Jakarta, Surabaya, Gosok Balik. Sampai sana itu khotbah kok imamnya sudah ada imam khusus, gak dipercaya apa yang ada. Kemudian saya tanya sama khotib itu, Pak Khotib, Pak Amin, ini kita mau mendapat khotbah 15 menit mau kok saya khotib kok atur-atur. Padahal 15 menit satu-satu tahun dia sakit. 15 menit Pak bayarkan perjalanan itu dari Jakarta ini pindah jam. Dan kalau main khotbah 15 menit, main khotbah 10 menit ya Pak. Kok ahad pagi atau pengajian seperti ini kan wajar ya. Pengajiannya paling dekat 1,5 jam atau 1 jam. Perjalanan 1 jam 2 jam kan masih mudah. Nah ini perjalanan 5 jam tapi khotbah hanya 15. Katanya yang ngomong-ngomong tempat ya banyak orang yang nggak tahu betapa strategisnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu undangan bukan hanya sholat tapi juga untuk mendengarkan khotbah. Itu tidak perlu buat flyer, tidak perlu misalnya grup-grup, modalin abang itu kan ada, gitu. Sebenarnya cuma ada doa kan berdoa gitu. Hanya bermodalkan azan, tapi yang datang Pak Ustaz itu sampai jadi akhirnya pagi kok pengajian lain terus di-share sampai kesel sampai di momen di-share semua kritik belum padahal saya ada. Makanya mimbar Jumat ini merupakan mimbar atau peristiwa yang paling penting di mana kita tidak perlu undang tapi yang datang banyak. Di situ kita carikan khotib yang terbaik Ustaz. Kita carikan khotib yang kira-kira dari khotib ini jamaah yang ngantuk, yang suaranya lantang, yang semangat, yang judul khotbahnya itu up to date. Jangan bisa up to date. Up to date sih. Ya opinion yang sesuai dengan kondisi hari ini. Tekan nih Jakarta, tekan nih Surabaya. Lo nggak nyamoni. Itu masalah Pak sebenarnya ini. Supaya apa? Supaya jamaah yang sekian banyak yang kalau kita undang ahad pagi, kita undang pengajian-pengajian rutin gak datang, mereka bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari khotib Jumat. Makanya alhamdulillah kalau di Al-Hilal ini sama saja. Jumat dengan pengajian begini kan sama-sama banyaknya di BPB. Jadi sama-sama sebelum lain. Baik. Tapi saya pesan ya kepada khotib-khotib. Ini sih tentang khotib Jumat. Tolong persiapkan khotbah dengan matang. Jangan dikira pakai khotbah 15 menit ya jamaah ngantuk kabeh terus jenengan sakarpe dhewe khotbah. Persiapkan. Kalau bisa ayatnya dihafalkan. Tetap ayat dibawa yang utama dibawa.
bagian mampu, bukan bagian mampu. Kalau bisa khotbah tanpa membaca teks, kalau mampu, itu akan lebih bisa menguasai audiens. Ngerti apa? Bukan yang saya ngaku yang ngomong, ini saya ngaku kegiatan yang ngaku ini. Ada di luar sekolah. Allah. Ya kalau kita sudah bicara, alhamdulillah, mungkin bagi masing-masing yang lain yang mungkin belum mempersiapkan khotib dengan baik, terutama yang muda-muda, beri kesempatan kepada yang sudah mencoba khotbah, lulus pesantren, sudah bisa membaca Qurannya bagus, orasinya bagus, jadikan khotib Jumat minimal cadangan. Cadangan kan soal lebih sering tampil daripada sing asli jari-jari. Nah, itu sekaligus juga untuk mengkado. Mungkin masing-masing kita, khususnya masing aliran ini betul-betul menjadi masjid, bukan hanya imamnya, tetapi juga khotibnya adalah khotib yang handal, dan insya Allah khotib yang bisa untuk diandalkan. Amin ya Allah. Yang kedua, jadi jamaah yang lain. Rawuhnya panjenengan di sini juga, ini sebenarnya adalah cara paling mudah untuk masuk surga. Dengan besok ya, yang menggunakan haji umat dari pagi berapa orang pakai haji? Jamaah benar apa? Jangan kalau tanya sama beliau, habis berapa haji, calon haji?
Masya Allah ya. Kalau besok pun mau cerita gini jenengan gitu. Satu mau pesan ya Pak Ustaz untuk pakai itu orang maju loh, tetap udah kayak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi penting sekali kita ngaji seperti ini, karena ngaji seperti ini adalah cara yang paling mudah untuk kita bisa masuk surga. Mudah ngaji tak 60 juta orang dia ada dompet, jenengan wakaf jariah keluarkan uang banyak, jenengan zakat mengeluarkan uang, tapi ngaji begini, masya Allah. Rasulullah sudah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sapa wong gelem nuntut ilmu menawa datang ke tempat majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk masuk. Insyaallah yang harus kita termasuk sebuah penghuni surga di jalan. Baik, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang fikih toharoh. Jadi kalau pertemuan terakhir kita bahas fikih sholat asli ini toharoh sih. Tapi kalau mana takbir apa? Rumah sholatnya nanti ya wes. Berarti dibaliknya ya dari fikih toharoh. Terutama adalah masalah wudhu. Wudhu itu perkara remeh, tapi sebenarnya adalah jalan masuk untuk diterimanya sholat. Lek wudhunya boten sempurna, maka sholatnya pun juga tidak sempurna. Oleh karena itu, semoga malam hari ini mungkin pelajarannya singkat dan pelajarannya ringan, tetapi semoga kita semuanya bisa betul-betul menerapkan, menjalankannya, sehingga wudhu kita menjadi wudhu yang benar. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang Pak Udin. Ngomongin motor sudah Pak. Selamat siang ya. Boten ngantuk ya. Lek ngantuk, nikmatin jenengan ngomong sering sisi kepungan. Cerita ini setan boleh mangsa ini. Pokoknya saya mencontohkan yang jowo, saya sendiri ini. Saya ngantuk orang kenal. Opa orangnya ngantuk. Hati selalu isi ngantuk. Saya jowo. Oke, saya jawab ini masya Allah. Godaan jika lebih besar maka selalu untuk bersiap-siap ketika setan datang untuk membawa jenengan untuk ngantuk. Baik, bismillah. Kita mulai dulu ya. Baik. Judul kita adalah wudhu, fikih wudhu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana wudhu, maka kita perlu tahu dulu Pak, yang dari sana tidak kelihatan. Oke, yang dari sini kelihatan pembantu ibu-ibu ketawa semua. Baik. Tapi malas pun ibu saya sampai tadi ketorong makan kue soto. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mengetahui apa itu bagaimana itu wudhu, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu wudhu. Kami buatkan tulisan di slide ini. Jadi wudhu itu, mohon maaf belum sempat kami kasih halaman. Al-wudu'u ma'khudatun minal wadha'ah. Ini pengertian arti secara menggomi atau bahasa. Etimologi atau bahasa kampusnya. Wudu itu diambil dari bahasa wadha'ah. Dari bahasa apa? Bukan semangat. Apa? Harus semangat. Terus orang dulu wabah diambil dari kata wabah, yang mana wabah ini memiliki 3 makna. Wabah yang dia diambil, wudhu itu mengambil dari bahasa wabah, dia punya 3 arti. 1, artinya adalah al-husnu, artinya al-husnu baik.
Jadi wudu itu artinya baik. Orang yang wudu berarti dia akan menjadi bukan hanya penampilannya tetapi lahir dan batinnya akan menjadi baik. Tiang gaya wudu kalau sing ora tau wudu niku benten apa boten Bapak Ibu? Napa benten ya Pak? Jadi kalau ini juga benar. Wudu itu bukan hanya membersihkan fisik tapi juga membersihkan jiwa. Orang yang wudu dia akan menjadi baik. Lek enek wong wudu orang dadi apik, berarti wudune dereng sempurna dari mana? Kok jenengan umum tiang wudu, gaya wudu, tapi kalau kau boleh gaya tukaran berarti wudune dereng. Mana kalau boleh sih gaya tukaran jenengan? Ayo berarti wudu orang nabi. Sampai gaya rasanya aku cari apa? Berarti wudu orang nabi. Yang kedua, wudu itu artinya adalah an-nadhafah. Apa artinya an-nadhafah? Bersih. Makanya Islam itu mengutamakan kebersihan. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada dua macam manusia. Satu orang yang taubat dan tobat, semua orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Orang darah Islam yang boten resik. Saat ini monggo nanti sampai rumah dilihat latarnya resik nopo nggak punya latar. Berarti ngomong makin sampai rumah bapak-bapak dilihat istrinya bersih atau kotor. Bersih atau kotor? Lalu Pak ya bersih lah. Kalau sama mati yang kotor. Dilihat pakaian di rumah itu bersih atau kotor? Kira-kira baju-baju yang gulanya enek pulau Sumatera, pulau Jawa bisa diatur kalau boten lek sik dike berarti wudune dereng. Paling tidak baju ini berapa kali pakai Pak? Satu hari luar biasa. 2 hari, 2 minggu enggak. Baik, Islam itu benar. Tapi mohon maaf, untuk saat ini memang yang bisa untuk mempraktekkan hal kebersihan ini masih kurang-kurang ada. Jenengan pernah ke Singapura? Datang dong. Di Singapura, teman-teman umroh transit di Singapura, gitu ya. Jadi umroh dan dapat transit itu lebih baik. Di bawah sebuah, itu lalu begini. Kalau orang potong yang umroh itu langsung 12 betul Medina. Lalu umroh langsung gitu. Jadi umroh di Singapura yang berdua bisa katakan Singapura yang Brunei. Jadi saya kayak cerita, aku tahu yang Singapura. Oh gila, oh jangan. Bapak Ibu, jenengan datang Singapura, tidak ada potongan sama sekali. Resik. Di Singapura itu kok buang sampah, nyetir mobil kok sampah dibuang, denda polisi 2 juta. Dan panggil kan, jeruk buat soalnya jeruk. Dan harapan yang kalian itu nyapu selesai, kabupaten kalian. Oh, pempesnya baju sih penting. Pempesnya baju apa? Maaf ya, ada
sudah dibakar saja. Orang betul-betul sultan, betul-betul rendang, aman. Itu hanya asatirul awalin, dongeng-dongeng orang kerja. Kok sampai orang Islam gaya saya buat sering kali, buat pempes sering kali, buat kotoran-kotoran sampah di sungai. Berarti belum Islam, karena Islam itu Cilik ngerti Pak, kebersihan. Insya Allah sungai-sungai di Panggung bersih ya. Ibu-ibu buang sampah di mana? Pokoknya hari itu sampai 5.000. Silakan nanti buka surat Al-Maidah ayat 33. Besar Pak, Bapak Ibu, besar sekali ancaman bagi orang-orang yang merusak lingkungan. Membangun buat sampah sembarangan itu gede. Surat Al-Maidah 33. Silakan aja dan saya baca di sini. Baik. Neng Singapura di Eropa itu bersih-bersih Pak. Makanya tidak heran dan satu ketika Syekh Muhammad Abdul mengatakan ra'aitul Islam fil gharbi min ghairi muslimin wa ra'aitul muslimina fil syarqi min ghairi Islam. Kata Syekh Muhammad Abdul, saya itu melihat Islam di barat, tapi kok orang Islam ini. Sebaliknya di timur saya melihat banyak umat Islam tapi akhirnya itu proses nomor satu dari kebersihan. Kalau ini orang Islam, tapi resik kok. Jangan tahu sungai yang tempat hanyutnya tempat sungai Nara itu Pak, resik kalau orang yang kayak masih angin-angin resik, betul resik. Luar biasa. Bandingkan dengan sungai-sungai di tempat jauh. Dan yang timur itu belum kebersihan, belum kedisiplinan Pak. Kalau Panggung itu undangan jam itu kira-kira kasih sampai undangan sholat maghrib tepat waktu, undangan sholat asar jam 3, tapi jam itu mereka kecil. Oh, mereka bilang tepat waktu. Alhamdulillah. Resik. Jadi wudu itu artinya kemudian yang ketiga, wudu itu artinya al-jamal, bagus. Orang itu kalau mendapatkan wudu, membiasakan wudu, maka penampilannya akan bagus. Masih orang ganteng tapi gitu. Ibu punya suami mireng, tapi sering wudu. Bagus loh Bu. Bu, bagus loh bener. Bagus loh, cuma bagus. Untung, masih punya pesek, beripati gede, dikirim doble untuk maju senti. Tapi kalau dia kebiasaan wudu, maka insya Allah ketoknya hebat. Makanya Bapak Ibu saya pengen ketok bagus, biasakan wudu. Baik. Sekarang secara syar'i, pengertian syar'i dari wudu. Istiqmalul ma'i fi aqda'in mahsusatin bi kaifiyatin mahsusatin. Menggunakan air pada anggota-anggota tertentu. Makanya nanti kita akan pelajari anggota wudu itu kan wajah, tangan, kepala dan saya malam hari ini pakai celana jempenan boleh pakai. Dan dari sarung loh. Terus bukan aku ngaji-ngaji betul namanya celana ini. Hari ini karena mau praktek ya akhirnya pakai celana. Memakai air, menggunakan air di anggota-anggota tertentu mulai sebatas orang kok kayaknya yang tidak diganti itu jadi rambut juga yang sih mentok diri kok banyak sih kamu saya aku aneh apa tadi ya ditekan bareng 1, 2, 3 apa jangan itu ya Allah
nek pengalaman sesuatu kok mentas Pak. Aku malah aku di bang keblok kabeh malah. Gak bisa karena ada tatanan tertentu itu tidak oleh ngawur. Makanya dalam urusan ibadah tidak boleh kreatif. Orang kreatif Pak. Urusan ibadah itu tidak boleh kreatif. Kudu manut turunan. Piye carane gedhe turunan? Lah. Ngaji ngaji Pak. Ya Mas, lanjut. Baik, jenengan nek ragu dengan wudu iki wajib ora? Oh, wajib. Dan ini nopo? Dan ini surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jenengan lagi tanya oleh tetangga, ya paling tidak bisa dari ini. Kan, wudu bisa jadi dari oh aduh. Ini bilang Al-Maidah ayat 6. Piye ini kan? Bukan uang. Oh, ini lama ya. Sebenarnya enggak. Jenengan ngerti Al-Maidah ayat. Piye ini? Boleh oke. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kula padha kene masalah bawa ayat sing bahas itu dene untuk dirinci. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak wudu basuhlah wajah, muka, tanganmu sampai siku dan usaplah kepalamu, kemudian kedua kakimu sampai mata. Baik, lanjut. Hadisnya ada nggak Pak Ustaz? Ada. Mana hadisnya? Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatmu idza ahdatsa ketika engkau berhadas hatta yatawadda sampai dia jadi kalau hadas itu kalau wudu sholatnya betul-betul centang semuanya buat kita. Lanjut. Nah, satu Bapak Ibu, wudu itu harus niat. Wudu itu harus niat. Jenengan lek ibadah itu lek boten niat, maka ibadah itu tidak akan dihitung oleh Allah. Khususnya perkara wajib, lek perkara sunah, niku mau niatnya kelingan yang tengah-tengah lanjutkan. Contoh, jenengan poso Ramadan kok ora niat, kelingan-kelingan perlu astagfirullah. Aku merasa niat, maka puasanya itu falasia malah. Makanya yang itu dari poso kudu apa? Kecuali poso sunah. Nek poso sunah niku umpamane nggih sewu. Bar salat subuh niku derek nopo-nopo terus sumare pagi-pagi jam 12 yang pawon buka becikong kono. Buka apa tutup lawung kono. Lompat ning galon potong dari istri. Ya wis tak poso ae. Kalau waktu itu puasa tanpa niat itu bisa dilakukan. Yang penting dari subuh tadi sampai jam 12 belum telepon apa. Ya Pak, ramah kosong, apa-apa. Boleh, jadi kalau puasa sunah boleh berniat di tengah-tengah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Sholat juga begitu. Sholat itu jenengan halal. Kenapa? Sholat itu juga tidak bisa. Nah, dan itu memang harus niat. Ya, niatnya tidak boleh di tengah. Kalau untuk sholat wajib. Dalilnya mana-mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah
syar'i. Niat saya dari ta'ala niat apa? Niat wudu. Tapi wudune ngawur, wudune sah apa boten? Atau wudune bener tapi boten niat, itu juga ada. Jadi harus ada dua ini. Yang pertama niat yang benar lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah tata cara yang benar. Untuk niat itu jenengan belajar sendiri, ngikhlasnya niat lillahi ta'ala. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Terutama untuk perbuatan-perbuatan masyarakat-masyarakatan. Caranya untuk latihan ngikhlasnya niat adalah dengan cara jangan suka memperlihatkan amal baik jenengan kepada orang. Contoh, jenengan sedekah kepada fakir, miskin, barmono, langsung diposting indahnya berbagi. Pagi di sini bersama orang-orang fakir miskin. Posting di Facebook, ya Allah, strongja orang sing ngelek, sing komen yo sesuatu yang nanti mau sama posting apa yang harus panggah ya, tapi harus balik. Kecuali ya seperti umpamanya lembaga. Kalau lembaga tidak masalah, maksudnya personal. Ya lembaga seperti Al-Hilal, majelis nama masuk dari Soitem, monoknya harus dipublikasikan. Coba saya lihat, Soitem ada tidak bisa ngomongnya. Kalau personal, kalau seperti Soitem, apa Soitem? Sosial kemasyarakatan bedah rumah. Ini bagi sunat ya. Jangan kalau seperti sunat oleh Pak. Itu daftar saja. Lo sunat saya tidak ini. Gratis kan? Gratis bayar? Gratis. Kalau dia sama nih. Kamu lebih kenal. Itu diflyerkan, disebarluaskan. Saya bilang sih. Bukan personal, tapi yang jangan. Kemarin anak ayah Allah mengadakan sunatan masa. Syaratnya harus dilakukan sunat. Itu jenenge umum yang senol, akhirnya ngomong, ada lagi kelas seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Kalau sifatnya personal, teman-teman, soal dulu bahwa ujung-ujung set ngobrol lagi sama diam tidak usah banyak bicara. Pakai miskin kita cukupi kebutuhannya. Anak-anak yatim kita sekolahkan sampai lulus. Ini kami tidak memviralkan, tidak memberikan. Itu personal supaya bisa pakai. Pokoknya dan ketika berbuat baik dan sakit, kalau itu personal, orang rasa di pos untuk ngaji malam hari ini. Cekrek ngaji bersama Ustaz Anwar. Bisa. Kalau masih komen belum dihapus saja. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatnya di mana Pak Ustaz? Niatnya di mana? Ada dua pendapat. Yang pertama niat di dalam hati. Kenapa? Karena kalau diucapkan bukan niat. Ini pendapat pertama. Jadi niat itu nggak usah diucapkan, nggak usah dilafalkan. Ini pendapat pertama. Kenapa? Ini tadi karena kalau diucapkan bukan lagi niat tapi ucapan. Pendapat kedua mengatakan niat itu tidak hanya di dalam hati tapi juga di mulut. Nyambung yang mantap. Lagi yang jual itu orang mantap. Ya, jadi ini ada dua pendapat.
Jenengan yang biasanya melakukan niat melihat teman mau wudu ya coba salah nih. Wah wudu kan niat dulu. Niatku in my heart. Di dalam bon, oleh Allah rukun tidak saling punya. Oh enggak, jenengan yakin saya wudu. Lek panas ya Allah yang jelangnya. Tapi yang jenengan dirapatkan juga memang ada kok Imam Syafi'i menjelaskan juga seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masuk setan suka sekolah. Mencuci tangan sebelum wudu. Pulau ngantuk ya sampai terakhir nanti kan kecuali pas ini. Tidak senang. Mencuci tangan sebelum wudu ada 3 yang disunahkan. Isop tangan, mencuci tangan itu ada 3 yang disunahkan. 1, bangun tidur. Bapak Ibu, panjenengan kalau bangun tidur sangat-sangat disunahkan untuk mencuci tangan sebelum pakai apa? Kalau bisa pakai sabun. Jadi dalam sabun cukup baru wudu. Dalilnya mana? Dalilnya wa idza staiqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna hadhihi al-ayat li ayna batat yaduhu. Kalau ada yang baru bangun tidur, maka supaya memasukkan air ke dalam, memasukkan tangan ke dalam air saat itu langsung saya pakai keran, pakai sabun. Kenapa alasannya mencuci tangan sebelum wudu setelah tidur? Alasannya fa'inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kita tidak tahu di mana tangan kita gayai no. Kalau jomblo oke, kemudian yang sudah punya istri, punya suami, maaf, Bapak Ibu, tangan ini kalau menyentuh kemaluan, wudunya batal atau tidak? Kurang kompak. Kalau tangan menyentuh kemaluan, batal atau tidak? Ini dikirain. Laki-laki Ustaz, batalnya menyentuh kemaluan laki-laki itu yang sebelah mananya? Ustaz, lek ngempok itu batal Ustaz. Ulama sepakat yang membatalkan itu adalah kita yang membatalkan itu kalau menyentuh kepala dalamnya. Oke? Berarti ngesorin kepala dalam. Oh, mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan itu. Ibu-ibu, STK itu nanti jika nawani berwudu yang membatalkan wudu nanti dibahas di situ. Pikir itu memang nomor 1, tapi nomor 1 sarunya memang saru karena di malam tidak tahu tangan kita gaya apa cecak, kada. Sunnah mencuci tangan bangun ini, mulai besok pagi pakai sabun dan sabun. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum mandi besar itu disunahkan juga mencuci tangan. Mandi besar, baik itu mandi besar, junub mimpi maupun setelah jima maupun pas jima itu tujuan. Bukan sedang bawah kita. Ini remeh tapi kan bodoh lagi sih teman ya. Semua tahu tunjukkan mau. Semuanya mencuci tangan sebelum mandi. Ibu-ibu yang baru selesai haid menstruasi cuci tangan dulu. Bagaimana dalilnya Pak Ustaz? Faqalat Aisyah, kalau yang begini biasanya dari saya
Dikoni dikosong itu tanpa air. Ini harusnya yang belum ala yaitu salah satu ya, tangan dulu 1, 2, 3 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu baru yaksil dzakaroh, mencuci kemaluan. Jadi kalau gerakannya begini, kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Mencuci. Jadi informator kemudian apa seluruh langsung bukan begitu. Lah pengen dapat pahala sunnah, diusahakan asalnya mungkin enek tulang apa yang ini dianggap kalau mencuci kemaluan sampai bersih pakai air. Setelah itu baru mencuci tangan pakai apa? Sabun. Setelah itu apa Bu? Tuju. Kalau apa dene? Oh, baru. Baik, yang ketiga. Kapan disunahkan mencuci kedua tangan? Saat itu ini sudah sering kita lakukan. Asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi'. Sangat diperintahkan dan dianjurkan ketika wudu, ketika membasuh tangan tidak hanya disiram tangannya, tetapi dianjurkan untuk menyela-nyela jari. Jadi wudu itu ini di sela-sela. Apalagi yang ada cincinnya Bu, ada cincinnya B, cincinnya gesek-geseknya kan. Jangan sampai kulit yang di dalam cincin tidak terkena. Itu nggak sah, benar mau nggak sah? Nanti di hari kiamat ada orang sholat puluhan tahun menghadap kepada Allah, sampai kok nggak sholat belas? Lalu sholat terus awal waktu jamaah tengah bulan, nanti tak tahu kosong belum? Saya suruh boleh ditakmir di masa ini kok nggak saksi ya Allah? Ini Mas Andri ini saksi ya toh? Enggak. Tapi tidak ada kosong belum. Ternyata gara-gara kulit yang di dalam nali-nali cincin tidak terkena air, jam yang tahan air, kalau itu masih ada lepas, kalau tidak hati-hati bisa jadi di dalam sini tidak kena air. Gelang-gelang itu pas wudu pastikan itu kena air. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, gimana kalau saya membasuh ini saja? Bagaimana kok membasuh itu? Dalam cinta botol aku, Pak Ustaz. Botol tempat untuk perempuan. Dalam cinta itu tempat gede dari siji. Jauh bapak itu main kono. Dan itu datang di ini kan ngaruh loh. Ini Allah tahu betul. Oh, Allah tahu betul. Niki Allah kalau ingin jenengan ketawa semua. Kalau bicara umur Mbak wonten yang hubungan tapi wonten cedek. Ini hubungan tapi wonten ini wudu itu ini dia mau masuk ke kamar mandi, wudu di dalam kamar mandi. Puasa dalam kondisi begitu ibaratnya tak ini pakai mulai jiwa. Saat itu lanjut Mas, lanjut. Bebas, terus masuk. Baik, ini kita ketemu. Al-madmadatu wal istinsyaq. Jangan paham kamu apa betul? Paham ya? Kamu itu nggak tahu apa? Air. Ini air ya? Jadi itu jangan dari secara itu pulau ini gambar ini. Ya alhamdulillah prakteknya sejuta, ya sejuta. Bismillahirrahmanirrahim. Vitamin. Bapak Ibu, yang namanya madmadah itu adalah menggerak-gerakkan air yang ada di dalam
Ya, aina tawaddu'ta faman min, ketika kamu berwudu maka berkumur-kumur hukumnya sunnah. Jadi kemulas wudu itu hukumnya sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 144. Kemudian ini sunnah yang sering dilupakan dan ditinggalkan. Mohon maaf, lek kamu semua orang sudah kamu, tapi mohon maaf memasukkan air ke dalam hidung rata-rata bodoh seolah kami. Namun adakah bapak ibu di sini yang kalau wudu belum memasukkan air ke hidung? Katakan. Kau wah luar biasa. Memang ilmu semua. Baik, sunnah yang selanjutnya adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan istinsyak mengeluarkannya dari hidung. Berarti Alhamdulillah disemprot terus disedot terus dikembalikan lagi, harus dikeluarkan. Next one, lanjut. Nah, tata caranya, baik Bapak Ibu, tata caranya adalah memasukkan air ke dalam mulut sambil digerak-gerakkan terus kemudian dikeluarkan. Dari pelotoknya seharusnya keluar ini. Terus yang kedua, mubalaghah dalam istinsyak, serius memasukkan air itu kewenangan, terutama adalah ya mubalaghah itu artinya setenangan Bapak Ibu. Orang yang lagi sedang menentukan orang, tapi mubalaghah itu artinya disedot orang, sampai benar. Jadi kan gimana teman-teman? Luar biasa ya. Hubungan jenis sudah praktek bukan hanya menolak, tapi sampai benar. Namanya mubalaghah, terutama ketika bangun. Mulai ngaji bangun tidur. Niku lek memasukkan air ke dalam hidung sing kewenangan. Kenapa? Dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir salatan. Kalau ada yang bangun dari tidur pulang di dalam wudu itu masukkan air ke dalam hidung 3 kali kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Karena sesungguhnya setan itu nginep ning gone riki. Jadi Pak Mangke Daru setan itu nginep nang riki. Jangan apa jangan lupa lagi. Bilang itu di sini nginepnya, maka untuk mengusir setan itu bagaimana? Bangun tidur, hidup yang kuat. 3. Oke, Bapak Ibu ya, siap dipraktekkan? Baik, lanjutkan. Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kadang dengan 1 cidukan, kadang dengan 2, kadang dengan 3. Kadang-kadang yang namanya kumur-kumur itu bisa sekali saja, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nabi SAW bukan antara kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita ingin seperti Nabi, cara kumur-kumurnya langsung disambung dengan memasukkan air ke dalam hidung. Contoh Bapak Ibu, keran kita nyalakan, kita gali, kemudian kita sebagian untuk mulut, sebagian lagi untuk hidung, disedot sebagian untuk mulut, sebagian lagi untuk hidung. Inilah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak mengapa ketika panjenengan kumur dengan memasukkan air itu berbeda. Contoh, kumur-kumur baru bagaimana memasukkan air ke dalam hidung. Tapi yang memang Rasulullah lakukan yang sering adalah kumur langsung masuk ke dalam hidung. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Terus pakai tangan apa Pak Ustaz? Lek Rasul seringnya pakai tangan kanan. Cuma perlu diperhatikan, lek zaman Nabi dari foto Quran Bapak Ibu. Jadi lek hukumnya menyelurkan air ke dalam kolam. Makanya zaman Nabi itu ada istilah 2 kulah. Lek kurang dari 2 kulah maka wudunya tidak boleh. Sekarang nggak usah pakai kulah-kulahan, mau pakai keran. Jadi yang tampungannya kayak satu bocili,
tapi selama masih bisa mengalir itu bisa dipakai untuk jangankan satu tipe niki mawon nek memang roto itu bisa yang penting dia apa dicuci saya rawat ini Pak nggak boleh karena dari dua boleh kalau tidak boleh diiling kalau yang penting airnya mengalir kalau mengalir bisa dipakai untuk apa? Untuk baik lanjut next baik sekarang masuk ke fardu yang nomor 2 Bapak Ibu kita masuk ke fardu yang nomor 2 yaitu membasuh wajah ada 3 hal di dalam membasuh wajah ini coba kita perhatikan yang pertama idar itu apa? Bapak Ibu mau perhatikan idar itu adalah kulit yang berada di antara kuping dan apa nih? Ini deh, kamuan semuanya punya insya Allah. Jadi kamuan mau tak? Ini telinga, ini godek, ini menurut mayoritas ulama masih termasuk wajah. Jadi wudhu, lek ini rakyat berarti wudhunya tidak sempurna. Niki boten kene berarti wudhunya tidak punya kosong. Yang tidak ditubuhi rambut ini termasuk wajah kata mayoritas ulama. Walaupun ada yang mengatakan bukan wajah, tapi mayoritas mengatakan ini bagian wajah. Makanya ketika wudhu pure dari sana bisa melihat jempol ini paling tidak mulut yang di sini. Atau airnya agak banyak ada masalah sehingga yang sini apa basah. Itu yang pertama. Namanya idar itu ini. Yang kedua membasuh jenggot panjang. Mana yang punya jenggot panjang? Satu, itu boten panjang. Itu minimalis lah. Panjang itu harus punya sesi apa? Sesafik dari orang aja. Masya Allah, sesafik ada punya macam-macam. Iya itu panjang itu. Yang ini minimalis ini. Jenggot minimalis. Jadi mana orang dari orang itu mana? Yang orang memang. Makanya rasa ayam itu jenggot mulu. Lalu ukuran mandul. Oke. Jenggot panjang ini menurut mayoritas ulama itu dibasahi. Yang punya jenggot dibasahi ketika membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, cuma ini punya sunnah menyela-nyela jenggot ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah ini jenggot begini. Dengan jenggot yang cuma ini, aku ini bayangin jenggot. Bapak Ibu, saya ini juga aslinya tidak punya jenggot. Cuma waktu itu melek kalau sendiri akhirnya waktu di pondok dulu paling mirip ya waktu kurang bareng saya bisa bilang video kebanggaan ini kemana baik ini sunnah menyerah-nyerah baik itu wajah yang penting wajah sudah ini ya wajah itu yang penting seluruh wajah tidak perlu problem-problem kalau usah problem itu tidak termasuk. Oke lanjut, kita lanjutkan. Baik, membasuh kedua tangan Bapak. Semua ulama sepakat wajib membasuh tangan sampai siku, wajib. Artinya kalau kita tidak sah sampai sini tidak sah, segini tidak sah, harus sampai siku atau sikut. Sunnah memulai dari ujung. Ketika membasuh wudhu, nyalakan kerannya, dibasuhnya dari ujung jari ke atas sampai siku ujung jari. Tapi ini sunnah. Lek jenengan walik ora apa-apa.
semua dulu. Ini juga tidak membatalkan. Tetapi yang memang turunan di sini adalah dari ujung jari sampai ke atas siku. Kemudian sunnah mendahulukan bagian kanan. Bapak Ibu ketika wudhu kanan dulu dibasuh selesai, baru kemudian setelah itu apa? Kiri. Sunnah bertiga kalikan berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ustaz, ini Ustaz. Itu tidak apa-apa, tapi kalau jenengan pengen mencari sunnahnya kanan 3 selesai baru kiri. Bagi dipahami ya? Lanjut Mas. Ini sebekas oke setan ini. Baik, masalah membasuh siku ojo lecin. Pokoknya itu membasuh siku pas nih. Jangan gitu. Jangan luwi sedih. Diluwi ini. Kenapa? Masya Allah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min athari wudu. Bapak Ibu kabar gembira. Nanti hari kiamat umatnya Nabi itu dipanggil, yud'auna dipanggil dalam keadaan hurrun muhajjalin. Apa makna hurrun muhajjalin? Hurrun muhajjalin itu artinya bersinar. Apanya yang bersinar? Anggota wudhunya, kepalanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya juga. Bagi dari teknik jamaah al-Ghazali. Nanti insya Allah semuanya kepalanya mencorong, tangannya juga mencorong, kakinya juga mencorong. Mulai ini apa? Pengen aku mahir kok apa yang mencorong? Yo, dia mahir kok. Pokoknya gitu. Min athari wudu, berarti orang-orang yang wudu itu nanti bagian-bagian wudunya itu akan mengeluarkan cahaya, dan itulah tanda-tanda bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kata Rasulullah, "Faman istata'a minkum an yudila hurrahu falyaf'al." Siapa yang bisa memperpanjang cahaya itu silahkan. Dalam artian kalau membasuh tangan jangan dipres atau sikut, tapi dilebihkan sedikit tidak ada masalah. Tapi rasa boleh, itu namanya israf. Sampai dari Allah, ini kita itu, jadi ini diceknya sampai itu, boleh sampai. Macam pres sampai itu, ya pres sampai itu bisa nanti di bawah siku. Nah, lanjut. Nah, mengusap kepala. Monggo kita akan berpikir sedikit. Ngantuk, saya pikir kita ngantuk insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama sepakat bahwa mengusap kepala termasuk rukun wudhu. Yang kedua wudhu dan mengusap kepala maka wudhunya batal. Tidak mengusap kepala wudhunya apa? Batal. Baik, sekarang pertanyaannya, Pak Ustaz, sirah yang diusap itu sepinten Pak Ustaz? Seberapakah kepala yang harus saya usap? Apakah semuanya atau sebagian atau seberapa? Kalau sebagian apakah seperempat, setelon atau rambut telur? Baik, kita lihat Bapak Ibu. Ini dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ini perlu kita ketahui dengan dalil ayat Allah supaya kita tidak menyalahkan orang karena memang masing-masing ada dalilnya. Satu, Imam Malik dan Imam Hambali. Saya ulangi, Imam Malik dan Imam Hambali ini termasuk dua dari imam empat mazhab itu mengatakan bahwa yang namanya mengusap kepala itu seluruh kabeh semua dosa. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Hanafi mengatakan yang dibasuh sebagian minimal seperempat. Minimal berapa? Ini maksud saya mengatakan Imam Abu Hanifah. Oh, seperempat. Kenapa kok seperempat? Biasanya belum seperempat. Baik.
Baik, Bapak Ibu, jenengan mungkin ada sebagian yang mengusapnya sampai belakang di balik noren, ada yang separuh, ada yang hanya kosong ini. Masalahnya ada cangkulan itu. Dari itu orang cangkulan. Iya, begini. Lompok, ujungnya lompok gitu. Kencing pun tuh. Oh, nanti dalil. Baik, lanjut Mas. Bapak Ibu, ini yang memang saya taruh perbedaannya di sini. Kenapa sih kok mengusap sirah kok gendong-gendong itu kok enggak ukur kayak dari sisi loh, usap sirah dengan itu halal. Karena begini Bapak Ibu, kata Imam Malik dan Imam Ahmad, yang namanya dalil fataya manuso'i dan toyiban famsahu biwujuhikum. Bapak Ibu, jenengan pernah tayamum model. Tayamum itu yang diusap seluruh wajah atau separuh? Ngeten atau ngeten? Sementara kalimatnya sama Pak. Kalau Anda lihat kata Imam Malik, kalimatnya famsahu biwujuh itu berarti menandakan apa? Usaplah seluruh. Sekarang mari kita lihat ayat surat Al-Maidahnya. Coba bawa terus. Nah, sekarang ini coba dibaca bacanya kelihatan 1, 2, 3 yuk. Wamsahu biru'usikum. Kalimatnya jelas, usaplah kepalamu. Kalau yang ini tayamum, usaplah kata Imam Malik. Nah, saya kesel tayamum sing dibasuhkan, sing diusap kabeh, orang yang separuh. Berarti sing boleh masalah sinah berarti ujungnya kabeh. Berarti lagi yang ini separuh, berarti pas tayamum ya bisa dipahami. Ini memang masalah fikih informat, fikih perbandingan. Kata Imam Malik, orang iso separuh ini jadi iso. Lihat coba ayat setelahnya, wajah dan semuanya separuh. Makanya dalam mata Maliki dan mata Ahmad bin Hanbal, yang namanya mengusap kepala itu dari ujung depan sampai ke bawah, terus ke depan. Naik lagi Mas, naik lagi Mas. Naik lagi, terus. Nah, ini adalah terus. Nah, sekarang Imam Abu Hanifah, masih ingat nggak Bapak Ibu? Imam Abu Hanifah tadi mengusapnya separuh atau seluruhnya? Separuh ya? Separuhnya seberapa? Ya itu dia kata fokus operasi ini. Separuh loh? Seberapa separuhnya? Minimal seperempat. Baik. Imam Abu Hanifah pokoknya bersih orang sing jenenge ngusap sirah yo separuh terus seperempat. Dan ini dijadi. Akhirnya beliau terus ke atas. Oh ini ada. Balik terus. Nah, ke bawah. Baik, ke bawah lagi. Terus. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan separuh dan seperempat, karena begini Pak, ada hadis yang mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa barasa li hajati fi majal fatawadda wa masaha bi nasiyatihi. Nabi ku lek wudu usap sirai nek kok jambul itu di sini, maka seperempat. Kata Imam Abu Hanifah, musafir sampai ini kok jambul. Maka dari hadis inilah Imam Abu Hanifah yakin namanya musaf sepalan itu mek seperempat. Terus lanjut Mas. Imam Syafi'i bohong. Orang separuh tapi coba batas seperempat gitu. Dan terus pikir, suara
Lah terus minimal, yo minimal kena rambutnya sepinter. Yo kamu yo apa-apa. Iya begitu pada Imam Syafi'i. Lek kata Imam Abu Hanifah, serampat. Lek kata Imam Syafi'i, orang iso. Justru terlalu sebenarnya. Kenapa? Sama hadisnya. Sampai jambul itu tidak butuh seperempat, butuh sampai dengan makanya kata Imam Syafi'i tidak perlu membatasi berapa seperempat, setengah dan sebagainya. Karena depannya saja 3 helai rambut itu sudah sah. Makanya sekarang macam-macam, ada yang mungkin pekobri, kemudian ada yang separuh, ada yang nah, Bapak Ibu dalam hal ini apa yang bisa kita ambil? Muhammadiyah. Dan terangkan ini, Muhammadiyah itu dengan NU bedanya apa? NU itu biasanya menganut satu mazhab saja, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah orang di sini tidak seperti itu. Dalam hal ini Muhammadiyah mengikuti mazhab yang mana? Hambali sama Maliki. Ikut mazhab Hambali, ikut mazhab Maliki. Sementara dalam hal sholat Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab Maliki. Kenapa? Karena mazhab Maliki ini kan sholat Allahu Akbar. Dari Muhammadiyah kan Allahu Akbar kan itu. Iya. Iya. Dalam hal sholat subuh Muhammadiyah mengikuti mazhab. Maksudnya bukan mengikuti mazhab, tapi mirip seperti mazhab mana? Tidak pakai. Kalau pakai itu mazhab apa? Di sini berarti NU itu dia konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah itu tidak. Muhammadiyah itu loh, dia sih paling begitu, tanpa harus melihat mana. Itu bedanya. Harus tahu bedanya, oke? Kalau NU biasanya mengikuti mazhab Syafi'i. Makanya biasanya kalau dalam Basul Masail itu kitab-kitabnya ya yang dibuka kitab mazhab Syafi'i, kitab kanan Imam Nawawi, nanti Majmu' ke bawah Rafi'i dan sebagainya. Sebenarnya di dalam koridor Imam Syafi'i. Kalau marji, sebenarnya dia kitab-kitab marji itu tidak terpaku pada satu mazhab, tetapi pendapat ulama dibolehi sekarang itu perbedaan karakteristik antara NU dengan itu sekilas info saja. Terus mas, terus kita selesaikan 5 menit, ya. Terus ke bawah. Nah sekarang cara mengusap kepala Bapak Ibu, mohon maaf, ini menjelang final, karena sesi final ini kepalanya kaki. Bagaimana cara mengusap kepala? Jenengan biasanya mengusap kepala bagaimana? Jangan lupa tangan diusap dulu toh. Baik, kita lihat bagaimana diterangkan di sini. Summa masaha rasahu biyadihi fa'aqbala bihima wa adbar. Bagi yang mengusap secara keseluruhan, yang mengusap kepala kabeh caranya, maaf ya, yang semua loh. Mungkin sebagian panjenengan ada yang cuma separuh, ada yang cuma seperempat, ada yang sedikit loh. Bagi yang panjenengan mengikuti mazhab yang mengusap semuanya, caranya bagaimana? Caranya adalah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, maju mundur dengan keduanya, dimulai dari depan. Ini bagi yang mengusap semuanya, oke? Begini, set, diuburi sampai ditok, terus kita balik, dikembalikan. Itu bagi yang mengusapnya sehingga separuh ya separuh ini mulai yang separuh yang ini sehingga kalau rambut di sini ini bagaimana? Gak punya rambut. Nah, itu kepala. Pulau kita memang kepalanya adalah yang bisa kepala. Oke, lanjut mas, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, biasanya ada 2 pendapat. Ada yang mengusap kepala, terus dia mengambil air
udah hari jiwa banyuannya kok sing seturane istilah kok ini lah. Orang lu kan, kamu belum ngaji belum berburu banget. Makanya bapak ibu, ini gimana jenengan berbeda. Kok ini tonggolnya nyuntik sosial mampu usahakan ngaji apa? Jenengan kata assalamualaikum. Dan tinggal lain. Dalam surat Al-Qur'an itu dikatakan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Kalau ada dengan ditanya orang yang tidak mau ngaji, maka ucapkan assalamu. Mampu ngaji oh, assalamualaikum. Belum sih pun saling dia udah ngaji. Tapi ngerti kan? Assalamualaikum. Cakap salam. Baik. Yang pertama, menurut Abu Hanifah mengusap telinga dengan sisa kepala. Baik di sini kata Imam Abu Hanifah mengusap kepala itu dengan mengusap telinga dengan sisa dari ini tentang menurut pendapat yang pertama ini. Oke, mengambil kembuli dibaliknya langsung usap telinga. Ini yang pendapat pertama. Dalilnya apa? Yang apa orang sibuk tidak mengambil air yang baru, kok langsung ke telinga setelah dari kepala? Karena hadis mengatakan al-udhunani minar roksi, karena dua telinga itu adalah bagian dari boleh memang telinga bagian kepala. Yang apa kita sibuk bantu maksudnya? Gak apa-apa. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga. Dan tadi hanya Imam Abu. Kata Imam Abu Hanifah, kepala telinga itu bagian kepala, dan kepala langsung telinga. Tidak usah ambil air baru. Tapi menurut tiga imam setelahnya, mengambil air yang baru. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Maliki, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mengambil air baru. Kemarin mengusap kepala, kemudian mengambil air baru lagi terus mengusap. Bapak Ibu di masjid ini ada nggak yang usap kepala terus mengambil air baru usap telinga? Bukan apa bukan? Bukan apa bukan di masjid ini saya baru kepala langsung ke telinga bukan saya ambil air baru. Aku rasa tukar. Berarti aku nggak Hanafi ya. Lagi kenal Hanafi maksudnya. Kalau di NU biasanya pakai yang ini Pak. Saudara-saudara kita Nabi pakai yang ini. Jadi setelah mengusap kepala, mengambil air yang baru terus telinga. Tapi kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, coba yang lain sebelumnya maksudnya pakai yang ini. Pakai yang ini. Biasanya kalau Muhammadiyah tidak mengambil air yang baru, tapi habis dari kepala langsung telinga tanpa mengambil air yang. Ternyata semuanya ada dalil. Ya lanjut mas, kita lanjut 2 menit. Kaki Bapak Ibu, baik kita tutup. Kaki itu dibasuh atau diusap? Nah ibu-ibu, kaki itu diusap atau dibujuk? Baik. Yang memilih usap berarti Syiah. Kata Syiah, yang namanya wudhu itu kalau kaki diusap. Dengan dibalik kakinya diusap-usap berarti apa itu? Ya ngerti lah. Aku yang ngejol ya. Jadi kaki itu kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibasuh, maaf saya nanya kakinya, disiram. Bukan apa, kalau baju terus ini apa? Siram. Kalau Ahlus Sunnah dibujuk, disiram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disiramnya itu juga bukan hanya sebarang disiram, tapi tidak sadar
kayak mencoloknya gitu. Tapi meskipun begitu juga kok ngopet tak kok ini. Jenenge Isra tapi jenenge. Nah, wis mencoloknya dikit sampai sini, sampai tengah sini tidak masalah. Terus diusap caranya bagaimana? Depan dulu di sela-sela. Ini sama ya. Di sela-sela, terus tengah, terus belakang, kanannya diusap. Begitu juga setelah itu kiri, di sela-sela depan, dan alih-alihnya diusap. Pakai gelang kaki, di sampai betul-betul semuanya sempurna. Jadi wudhu itu ternyata diterani sajam setengah. Ini betul-betul kalau kita sajam setengah ya berasa ya nggak apa-apa. Jadi itu memang pokoknya urusan ini dibenarkan ya. Kenapa saudara ini adalah kuncinya sholat. Kalau ini sempurna maka sholatnya insya Allah sempurna. Terakhir mas coba lanjut urut ya, wudhu itu tertib. Jangan sampai loncat berlaku proses sosial. Uyuh tangannya nyusul. Diulangi lagi dari awal. Jangan sampai memang baru wajah terus kaki baru tangan itu diulangi, dibatalkan, diulangi dari awal. Tertib. Terus lanjut mualah itu tidak ya. Contoh dari kamu masukkan dari itu rawat. Weh, tidak teko, pasti gagal. Wes sampai pokoknya itu melanjutkan sebelum berpegang bahu. Nah terus tanpa jaga. Ayo bisa kumpul itu. Saya nikahkan anak saya Siti Fatona dengan mas kawin setelah transfer dibayar kredit. Mau gila ya? Coba pemerintah saja. Ya harus langsung setting menikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi mualat itu ya, mau ya, bisa dipakai ya? Masih ada nggak? Tunggu. Iya, lalu barang-barang yang bocor. Yang saya garis, yang nggak garis. Jadi hadis, biar tidak ngatur kemarin itu harus jadi hadis. Pokoknya dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal ini pilihan pertama. Pilihan pertama doa setelah wudhu ini tanpa Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ada. Itu jenengan bisa buka di hadis riwayat Imam Muslim nomornya 234. Nek teko abduhu wa rasuluh dari Rasulullah illa futihat lahu abwaabul jannah tamanya pena wudu waca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ning Allah dibuka nek pintu swarga sing kae keluar. Jadi kalau surga itu enak baru itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau surga itu buka kafe 8. Ini yang pertama. Yang kedua, nah yang kedua ini kita baca 1, 2, 3. Abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni Utihat lahu samaniyatu abwaabil jannah. Donga sing pertama dibuka ning lawang surga sing wolu. Donga sing iki dibuka ning lawang surga yang belah. Berarti cecek-cecek kare Pak. Baik. Saya kira itu yang mulai Allah yang dapat kami sampaikan tentang masalah wudhu, tentang masalah wudhu. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan untuk pertanyaan
Jadi ada pertanyaan satu. Oke, Ini gampang. Berwudu sambil bicara atau menjawab pertanyaan itu apa sah? baik, tidak ada larangan berbicara dalam wudhu. Cuma ketika berbicara dalam wudhu itu akan bisa mengurangi kekhusyukan, mengurangi keafdalan, konsentrasi dan sebagainya. Bisa jadi ketika nanti wudhu sambil bicara, dia akan lupa rukunnya, dia akan lupa sunah-sunahnya karena fokus berbicara. Oleh karena itu kita sarankan Bapak Ibu untuk yang berwudhu sangat dianjurkan untuk tidak berbicara ketika berwudhu. Apakah membatalkan wudhu? Pak Ustaz? Tidak, berbicara tidak membatalkan wudhu, tapi sangat disarankan berbicara tanpa apa? Berwudhu tanpa apa? Berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, ini panggilan. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada keluar dari imam. Misalnya seorang imam menjadi imam, kemudian dia batal wudhunya. Kemudian setelah dia berwudhu, setelah itu kan kita diganti imam yang lain di belakangnya. Itu melanjutkan sholat yang ketika dia batal atau mengulang sholatnya. Baik. Kemudian yang kedua ini pertanyaan Ivan. Seorang laki-laki yang mandi junub, kemudian dia sebelum mandi itu ada rambutnya yang gondrong. Itu rambutnya itu apakah dijunubi atau tidak? Sekian, terima kasih. Imam pengganti itu meneruskan rakaat sebelumnya. Imam yang batal mulai dari awal karena sudah kena lampu merah. Jadi imam tadi sudah batal, karena batal harus mengulang dari awal. Kemudian yang kedua tentang masalah rambut. Untuk menjaga rambut, apalagi sudah dari cangkul mau ceblok ekor dengan mulai rambut cangkul, itu namanya sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Maka dari itu kalau memang jenengan junub ya, kemudian ada rambut rontok, itu tidak perlu untuk diwadai dan sebagainya. Itu sangat menyulitkan Bapak Ibu. Jadi cukup apa yang menempel di badan panjenengan itu yang dibersihkan ya, karena itu adalah umul balwa. Umul balwa itu kalau dalam fikih adalah sesuatu yang sulit untuk diamalkan. Jadi bagaimana? Termasuk ibu-ibu deh, kadang-kadang rambutnya dimuter-muter ya, sebagainya tinggi. Ini ada enggak? Jadi kalau memang ada rambut yang sudah betul ya itu memang belum mati itu Pak Ustaz. Di hari ini aku tinggalnya untuk saya. Aku biar saya kata perempuan. Ya, insya Allah tidak seperti itu. Jadi apa yang menempel di badan kita itulah yang kita bersihkan. Dan dianjurkan kalau sedang junub atau sedang berhadas besar itu jangan potong rambut atau potong bulu atau potong nanti tunggu setelah mandi besar. Allahu a'lam bishawab. Ini Pak tidak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak, waktu salat jamaah, pada waktu sholat jamaah itu sop kan harus lurus dan rapat. Apakah itu ada hadisnya, dan apabila itu sopnya renggang-renggang, apakah itu sholatnya sah atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita sering mendengar kalimat sabu sufufakum fa inna tasfiyat sufufi min tamis. Adalah Rasulullah memang dulu ketika beliau jadi imam selalu mengingatkan sahabat untuk lurus dan rapat. Bahkan satu ketika pernah beliau meluruskan saf memakai pedang. Jadi diluruskan dalam pedang belakangnya. Jadi lurusnya saf itu bukan depannya tapi belakangnya pas. Tumitnya bukan jempolannya. Bukan jempolannya itu bunyinya mesti kok ada yang jempol, ada yang ukuran 6 loro, ada yang ukuran 4 limo. Maka
begini. Ini belakang yang lihat. Makanya ketika meluruskan sop itu pedangnya Nabi di belakang boyong, di belakang punggung, bukan depan punggung. Oh, kita imamnya ada pedang pakai di. Nah, orang pakor itu sana. Jadi belakangnya ini garis ini sop belakang. Jadi meluruskan itu belakang. Paling atas dia sufu min tamamis sholat. Ternyata lurusnya sholat, rapatnya sholat itu adalah merupakan kesempurnaan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah sholat gak lurus gak rapat, ya otomatis mafhumul mukhalafahnya sholat jamaahnya tidak sempurna. Jadi itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana tentang rapatnya sholat? Memang ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kudu nemplek. Coba, Mas Adi, ke depan sini Mas Adi. Berdiri di hadapan saya, di samping saya. Kudu nemplek. Ada yang mengatakan harus nemplek seperti ini loh. Kaki ketemu, aslinya butuh kaki ketemu kaki. Itu kalau buat kudu nemplek kaki. Maka sebenarnya Mas. Kudu nemplek. Bagaimana sanggup dengan salat begini? Enak Pak, saya nemplek sendiri. Tetapi kemudian ulama yang kedua, firqah yang kedua, ya, contoh saja, itu memahami rapat itu kakinya tidak perlu nempel, tapi cuma ini saja ini terus. Walaupun kakinya harus maaf ya, kadang-kadang ada yang terlalu semangat, orang itu nempel ini waktu itu. Paham ya? Terus kadang-kadang kalau di masjid yang mungkin jalan musafir itu kita hituran, kita mulai juga ini kita terus mencoba lek memang jenengan meyakini bahwa nempel kakinya nempel lek sing jenengan tempel udah belum ditempel yo coba maksa ini masalahnya wes sing penting yo ora pegang sampai ini setan itu yang bisa jadi ya minimal ya ini terus ininya nyambung seperti itu, nyambung ya kan. Nah itu yang perlu masalah. Jadi kalau ngejarnya di sana kita mulai ini ya setan macam itu berpikir. Makanya memahami betul bagaimana ketika kita rapat itu yang penting tidak kena gila mati gitu. Ya, monggo silakan. Ustaz saya punya pemahaman saya sikil lempel sikil monggo. Saya penting sejenak lagi belum. Ada yang bisa. Tapi paling tidak kalaupun tidak sampai nempel kaki, ininya ini sudah luar biasa, sudah sofra. Ya sudul halal artinya tutup celah-celahnya, sudul halal. Celah-celahnya harus ditutup. Jadi tidak memberatkan yang di sampingnya juga tidak merasa terbebani, apalagi yang menjadi orangnya lupa. Baik, ya, ada lagi Bapak Ibu? Segera. Tapi kurang sempurna, tidak sempurna. Monggo Pak, oke, silakan. Monggo, oke. Yang saya menanyakan begini, melenceng ke wudhu ya, masalah sholat Jumat. Wah, ini meloncat itu. Mumpung, ya. Di saat khotib berkhotbah itu kan keumumannya di sini kotak amal juga berjalan. Terus saya itu juga pernah mendengarkan dari Ustaz kok sebaiknya jangan terus ada dalil-dalil yang gitu. Mohon untuk Ustaz bisa memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya hanya wujud kehati-hatian. Ikut jangan-jangan kotak ini ubeng terus malah orang fokus yang berubah, tapi malah gaya-gaya berani dia orang yang jadi saimah. Nah, sebenarnya tidak ada dalil yang menerangkan bahwa dengan kotak berjalan terus kemudian membatalkan pahala sholat. Tapi memang dia tuntutannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika khutbah itu kita harus fokus mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh khotib.
Beruntung receh, aduh ini. Dan jiwa receh-receh. Urung milih, gak milih, gak fokus ini. Boleh saya paling. Baik, kalau di beberapa masjid yang saya temui, ya itu memang dia tidak di ketika khutbah, tetapi setelah salam langsung, assalamualaikum, assalamualaikum, kota itu langsung mundur. Tapi ingat, itu bagian sudah paham, sehingga paham boleh seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Apa boleh? Kalau kita bertanya kayak, apakah boleh kemudian menjalankan khutbah ketika khutbah? Itu memang tidak ada dalil yang melarang. Tetapi kalau memang rentan mengganggu konsentrasi mendengar khutbah, lebih baik jangan ketika mendengar khutbah. Betul, saya tidak mengatakan boleh tidak boleh. Kalau jamaah al-hilal sudah komitmen, pokoknya sedikit kota itu pas berumur khutbah. Tapi dengan syarat bapak ibu atau bapak-bapak tidak boleh terpecah konsentrasinya ketika mendengar khutbah. Mungkin tidak kira-kira? Ya, mungkin ya ngomong. Mungkin tidak masalah. Ustaz, saya insya Allah fokus meskipun sambil memasukkan uang ke dalam kotak, gitu ya? Apa tidak ada masalah? Ada masalah. Nah, masalahnya begini Pak, kalau kotak ini nanti diubungno dan sholat, itu untuk kolom, itu tidak akan jamaah Pak. Atau kalau kotak ditaruh di depan sana saja, udah lari Pak. Ayo makanya sosok yang lagi lewat kan lagi begini kan. Jadi kalau salah kami, karena memang tidak ada dalil yang melarang itu. Yang secara berada zaman Nabi Muhammad itu ketika khutbah cuma jalan khutbah. Intinya kenapa tidak boleh itu mungkin karena ditakutkan mengganggu pasien. Tapi kalau jenengan bisa menjamin, makanya nanti ketika pengumuman itu Pak mau khutbah itu diumumkan bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah ini maki kota dipakai menyer pas khutbah. Maka jenengan siap nih duit 1.000. Nah, jadi menyiapkan ketika apa kotanya belum berumur, sehingga sambil memasukkan uang untuk fokus mendengarkan apa? Untuk bisa kami gambar seperti itu jangan saya. Jadi masalah kota itu sebenarnya jangan sampai tapi terus Pak Nan yang jelas kalau memang tidak dalam konsentrasi silakan kota untuk belajar ketika mahal Allah Ta'ala diselamat. Namun ya udah nyempet jam 49 Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita malam ini selesai membahas fikih wudu. Nanti kalau memang masih ada diberi waktu dan kesempatan lagi, kita akan lanjutkan bab-bab